Prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau yang disebut dengan karyon. Prokariota terbagi menjadi dua domain, yaitu bakteri dan archaea. Prokariota pada umumnya tidak mempunyai kompartemen membran sel seperti mitokondria dan kloroplas, sehingga fosforilasi oksidatif dan fotosintesis terjadi di sepanjang membran plasma. Eukariota adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Nama eukariota digunakan karena adanya inti, yang berasal dari bahasa Yunani, sel eukariotik yang mengandung organel bermembran lainnya seperti mitokondria dan badan Golgi. Reproduksi prokariota yaitu bakteri dan archaea berkembang biak secara aseksual, yaitu kebanyakan secara fisi biner atau tunas. Pertukaran dan rekombinasi genetik bisa terjadi, namun ini merupakan transfer gen horizontal dan bukan replikasi, yaitu melibatkan DNA yang ditransfer antara dua sel seperti halnya konjugasi bakteri. Struktur prokariota memiliki sitoskeleton yang lebih primitif daripada sitoskeleton eukariota. Di samping homologi dari aktrin dan tubulin, komponen dari flagela yang tersusun helix bernama flagellin adalah salah satu dari protein sitoskeletal dari bakteri paling penting sebagai penyedia latar belakang struktural dari komotaksis. Prokariota juga mengandung struktur intrasel, yaitu berupa organel primitif, organel membran atau bermembran antar sel yang terdapat dalam beberapa prokariota seperti vakuola dan sistem membran yang dipakai khusus untuk metabolisme. Morfologi sel prokariota. Berikut ini 4 bentuk dasar prokariota. Coccus bentuk sferik, bacilli bentuk tangkai, spirocate bentuk spiral, vibrio bentuk koma. Habitat prokariota. Prokariota hidup hampir di semua lingkungan di bumi selama ada air. Beberapa archaea dan bakteri tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi atau salinitas tinggi. Makhluk hidup seperti ini juga disebut estemofilia. Banyak archaea yang berperan sebagai plankton di laut. Prokariota simbiotik hidup di dalam atau pada tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Eukariota muncul pertama kali dalam evolusi dan prokariota berevolusi dari mereka. Eukariota muncul bersamaan dengan Eubacteria dan Archaebacteria sehingga nenek moyang eukariota sejajar dengan prokariota. Eukariota muncul melalui sel. Eukariota muncul tanpa endosimbiosis. Eukariota muncul melalui kejadian simbiotik, yaitu asal mula endosimbiotik yang bersamaan dengan flagela dan inti sel.